Pertama-tama marilah kita siapkan alat dan bahan seperti yang tertera pada video. Tabung kaca dikeringkan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada sisa air yang menempel pada dinding tabung. Hal ini dilakukan agar cairan yang digunakan tidak tercampur dengan air, sehingga hasil pengukuran massa jenis tetap akurat. Selanjutnya, pada tahap ini dilakukan pemotongan milimeter blok sesuai ukuran yang diperlukan dengan hati-hati. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah proses pengukuran. Kertas milimeter blok ditempelkan pada tabung kaca sebagai acuan skala agar pengukuran dapat dilakukan dengan lebih teliti. Pertama, dilakukan pengukuran regangan karet gelang pada tabung dalam kondisi kosong menggunakan penggaris. Selanjutnya, tabung pertama diisi dengan air hingga volume 15 ml. Volume air ditentukan berdasarkan tinggi permukaan air yang dibaca menggunakan penggaris. Selanjutnya, dilakukan pengukuran regangan karet gelang pada tabung yang telah terisi oleh air menggunakan penggaris. Selanjutnya, tabung kedua diisi dengan minyak sebanyak 15 ml dan pastikan tabung dalam keadaan kering agar minyak tidak terkontaminasi oleh air. Lalu, regangan karet gelang pada tabung yang telah diisi minyak diukur menggunakan penggaris. Lalu, lakukan perhitungan dari data-data yang diperoleh. Pada percobaan pertama, dilakukan penentuan massa jenis minyak menggunakan prinsip gaya apung dan hukum Hooke. Tabung silinder diisi dengan air sebanyak 15 ml untuk menentukan konstanta pegas karet gelang berdasarkan perubahan panjang yang terjadi. Gaya yang bekerja dihitung menggunakan persamaan gaya sama dengan massa jenis air kali volume yang digunakan dikali gravitasi, sehingga diperoleh gaya sebesar 0,147 Newton. Konstanta pegas kemudian dihitung dengan persamaan F sama dengan K kali delta Y, sehingga diperoleh nilai K sama dengan 12,25 Newton per meter. Setelah itu, tabung diisi minyak dengan volume yang sama dan perubahan panjang karet gelang kembali diukur. Massa minyak dihitung menggunakan hubungan massa sama dengan K kali delta Y per gravitasi dan diperoleh massa sebesar 0,0131 kg. Volume wadah dihitung dengan menganggap wadah tersusun dari setengah bola dan tabung silinder, sehingga diperoleh volume sebesar 1,5904 kali 10 pangkat mm meter kubik. Berdasarkan massa dan volume tersebut, diperoleh massa jenis minyak sebesar 823,69 kg per meter kubik. Hasil ini kemudian dibandingkan dengan nilai referensi, sehingga diperoleh galat sebesar 13,3% terhadap referensi 950 kg per meter kubik, dan 3% terhadap referensi 800 kg per meter kubik. Pada percobaan 2, langkah awal yang dilakukan kembali adalah menentukan konstanta pegas karet gelang. Kita mencari gaya apung pada benda tercelup terlebih dahulu dengan persamaan F sama dengan Rho kali V kali G, sehingga diperoleh gaya sebesar 0,147 Newton. Konstanta pegas dihitung menggunakan persamaan F sama dengan K kali delta Y, sehingga diperoleh nilai konstanta pegas sebesar 21 Newton per meter. Setelah konstanta pegas diketahui, tabung diisi dengan minyak dengan volume yang sama, yaitu 15 ml. Perubahan panjang karet gelang diukur kembali untuk menentukan massa minyak. Massa minyak dihitung menggunakan persamaan M sama dengan K kali delta Y per G dan diperoleh massa minyak sebesar 0,0124 kg.
Volume wadah tetap dianggap sama seperti percobaan pertama. Berdasarkan massa dan volume tersebut, diperoleh massa jenis minyak sebesar 780 kg per meter kubik. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai referensi, sehingga diperoleh galat sebesar 17,9% terhadap referensi 950 kg per meter kubik dan 2,5% terhadap referensi 800 kg meter per kubik. Berdasarkan hasil perhitungan dari kedua percobaan, diperoleh massa jenis minyak pada percobaan pertama sebesar 823,69 kg per meter kubik dan pada percobaan kedua sebesar 780 kg per meter kubik. Dari kedua nilai tersebut diperoleh rata-rata massa jenis minyak sebesar 801,845 kg per meter kubik. Nilai ini sangat mendekati massa jenis minyak pada umumnya yang berada pada kisaran 800 kg per meter kubik, sehingga hasil percobaan dapat dikatakan cukup akurat. Perhitungan galat menunjukkan bahwa galat relatif terhadap nilai referensi 800 kg per meter kubik tergolong kecil, yang menandakan bahwa metode dan pengukuran yang dilakukan sudah cukup baik. Dengan demikian, percobaan ini berhasil menentukan massa jenis minyak dengan hasil yang mendekati nilai sebenarnya. Sekian dari kami kelompok 7, kami harap kelompok 7 ini bisa membantu teman-teman untuk menghitung kerapatan massa minyak. Baik, terima kasih.